Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya aku mau minta maaf pada teman-teman semua karena aku udah lama nggak upload video, mungkin ada sekitar 2 atau 3 bulanan lebih gitu. Karena ada beberapa hal yang membuat aku itu untuk sementara waktu nggak boleh beraktivitas banyak gengs. Karena aku ada skin alergi yang lumayan parah, jadi kemarin sempat penyembuhannya itu lumayan lama. Namun di video kali ini aku akan menjawab requestan dari teman-teman semua yang datang di IG maupun di kolom komentar yang nanyain, "Kak, kapan video berikutnya? Kak, kapan upload?" Nah, aku akan jawab di sini, tapi sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video-video di channel ini. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai lanjutan kisah pemenggalan yang terjadi di negara Prancis 2020 silam, di mana pemenggalan itu dilakukan oleh seorang siswa laki-laki yang bernama Abdullah Anzorov yang berusia 18 tahun kepada seorang guru yang bernama Samuel Paty yang berumur 47 tahun. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, boleh ditonton dulu video yang ini. Karena video yang ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, biar teman-teman gak miskomunikasi ya. Oke, jadi kasus pemenggalan ini terjadi karena adanya kesalahan informasi yang diberikan oleh seorang siswi kepada orang tuanya atau tepatnya kepada ayahnya, di mana siswi ini merupakan seorang murid dari sekolah tempat Samuel Paty mengajar di Conflans Sainte Honorine, Prancis. Siswi tersebut kita sebut aja namanya Z yang berusia 13 tahun, yang merupakan seorang muslim dan juga dari keluarga muslim. Sebelum peristiwa pemenggalan ini terjadi, si Z ini bercerita kepada ayahnya bahwa sang guru yang bernama Samuel Paty telah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas tempat ia belajar. Yang konon katanya hal tersebut merupakan salah satu kurikulum di kelas yang mengajarkan kebebasan berekspresi. Tidak hanya itu saja, si Z ini juga bilang kalau sang guru menyuruh mereka yang beragama muslim untuk keluar saja dari kelas apabila mereka ini tidak suka, gengs. Mendengar cerita dari sang anak, sontak ayahnya ini langsung emosi dan meminta pihak sekolah untuk memecat Samuel Paty. Gak sampai di situ, sang ayah yang kita sebut saja inisialnya dengan Pak BC, memposting kekecewaannya dan kemarahannya di media sosial, kalau nggak salah di Facebook atau di Twitter gitu. Dan di postingannya ini, Bapak BC ini bilang kalau sang guru yang bernama Samuel Paty itu telah mempertontonkan karikatur Nabi Muhammad yang mohon maaf ya tidak menggunakan pakaian. Sebenarnya, isu mengenai karikatur Nabi Muhammad ini telah lama beredar di Prancis. Sampai-sampai salah satu kantor berita di sana sengaja mencetak karikatur Nabi Muhammad, gengs. Yang nama kantor beritanya itu Charlie Hebdo. Akan tetapi, pihak dari Charlie Hebdo sendiri sebenarnya udah tahu kalau Nabi Muhammad SAW tidak boleh digambarkan baik dalam bentuk apapun. Gak cuma itu aja, sebenarnya pihak muslim di Prancis pun udah ngasih tahu ke pihak Charlie Hebdo untuk stoplah menyebarkan karikatur Nabi Muhammad. Akan tetapi pihak dari mereka ini masih tetap ngeyel dan masih menyebarkan dan mencetak karikatur Nabi Muhammad, gengs. Karena mereka beralasan bahwa hal tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Jadi hal ini adalah salah satu hal yang sangat sensitif di Prancis. Di satu sisi bilang hal ini merupakan salah satu kebebasan berekspresi, dan di sisi lain umat muslim pun tentu merasa sangat sedih dan marah apabila orang yang sangat dimuliakan dilecehkan gitu aja. Oke, kita balik lagi ke postingan Bapak CH ini. Setelah memposting kekecewaannya dan kemarahannya di media sosial itu, akhirnya postingan dari Bapak CH ini pun terlihat oleh seorang pemuda yang bernama Abdullah Anzorov. Abdullah Anzorov pun tersulut emosi dan akhirnya mencari tahu keberadaan dari Samuel Paty dan mencari tahu di mana ia mengajar. Si Abdullah Anzorov ini merupakan seorang imigran dari Chechnya yang juga beragama Islam. Tak lama kemudian, akhirnya Anzorov ini pun menemukan tempat di mana Samuel Paty ini mengajar. Ia juga menanyakan kepada siswa yang ia temui di sana untuk menunjukkan yang mana Samuel Paty itu. Nah, setelah diberitahu oleh salah satu siswa di situ, akhirnya Abdullah Anzorov pun mulai membututi Samuel Paty. Ia mulai membututi Samuel Paty pada saat Samuel Paty itu berjalan kaki menuju rumahnya. Tak lama berselang, Abdullah Anzorov yang masih merasa emosi ini pun akhirnya mendekati Samuel Paty dan memenggal kepala sang guru tersebut yang lokasi kejadiannya ini tidak jauh dari tempat Samuel Paty mengajar. Samuel Paty pun langsung dinyatakan tewas di tempat.
Polisi yang mendapati laporan akhirnya mendatangi TKP dan masih menemukan Abdullah Anzorov dengan barang bukti pisau. Akhirnya, polisi pun menembak mati Anzorov yang kabarnya sempat melawan petugas sebelum ditangkap. Sekarang kita lanjut mengenai fakta terbaru mengenai kasus pemenggalan ini. Siswa Z yang dihadirkan pada saat persidangan ini mengatakan bahwa ternyata Samuel Paty ini tidak menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas tempat ia mengajar. Hal ini disampaikan oleh pengacara si siswi Z ini yang bernama Beko Tabula. Si siswi Z ini dengan sengaja mengarang cerita bohong karena ia sering tidak masuk dalam pelajaran Samuel Paty dan akibatnya pun ia kena skorsing. Tidak terima akan hal itu, si siswi Z ini pun akhirnya mengarang cerita bohong dan diceritakanlah cerita bohong itu kepada ayahnya tadi. Ia melakukan hal itu karena ia merasa takut dengan ayahnya. Mungkin maksudnya di sini apabila ayahnya di kemudian hari mengetahui kalau ia ini sering bolos daripada panjang ceritanya, mending dari sekarang cerita bohong. Dan kabarnya si siswi Z ini menderita inferiority complex yang membuatnya sangat menghormati ayahnya. Yang katanya nih ya, menurut ilmu psikologi, inferiority complex itu adalah sebuah kondisi psikologis di tingkat alam bawah sadar saat suatu pihak merasa inferior, lemah, atau lebih rendah dari pihak lain. Kondisi ini juga timbul pada saat seseorang merasa tidak bisa mencukupi suatu standar tertentu. Akhirnya, si siswi Z ini pun didakwa atas fitnah yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Akan tetapi ia tidak dihukum penjara, gengs, karena masih di bawah umur. Namun sang ayah yang bernama Bapak BC tadi mendapat hukuman penjara karena postingannya di media sosial yang membuat orang lain melakukan pembunuhan. Penyesalan si Bapak BC ini pun juga ia sampaikan pada saat wawancara. Ia merasa sangat menyesal karena telah memposting sebuah cerita yang di kemudian hari ia mengetahui bahwa postingan tersebut tidaklah benar, yang pada akhirnya telah memicu seseorang melakukan pembunuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar untuk tidak mudah percaya dengan cerita yang belum tahu sumber dan fakta aslinya, karena sejatinya setiap masalah itu ada solusinya, gengs. Jangan buru-buru buat keputusan karena hanya emosi belaka. So ya, jika teman-teman ada request kasus-kasus lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share to akun media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.